Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang terapi keperawatan, itu terapi komplementer alternatif medicine untuk menurunkan tension, stres yang bisa menurunkan nyeri. Jadi nanti efeknya ke penurunan nyeri. Untuk yang pertemuan berikutnya baru yang fokus ke nyerinya. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, ini saya menggunakan PDF karena saya oper yang tadinya dari PDF ke WPS, jadinya filenya berantakan. Jadi saya pakai tampilan PDF-nya, mohon dimaafkan. Oke, ini kita akan membahas terapi keperawatan untuk menurunkan stres, menurunkan tension ya, tekanan yang nanti imbasnya pada menurunkan nyeri. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu bahwa mahasiswa diharapkan nanti mampu memahami tentang terapi keperawatan untuk menurunkan nyeri. Di sini yang akan kita bahas tentang behavior terapi atau terapi perilaku, kemudian terapi relaksasi, emotional support, kemudian terapi humor, art terapi, dan calming teknik. Teknik calming teknik, astagfirullah, kalem, membuat lebih ini tensinya lebih tension, kalau tensionnya anak-anak yang sudah susah untuk diatasi, nah itu menggunakan calming teknik. Yang pertama terkait dengan terapi behavior atau terapi perilaku. Terapi perilaku, kalau definisinya ini terapi perilaku dilakukan dengan cara melatih atau melatih kontrol diri atau kendali pasien terhadap respon nyeri di tubuhnya. Contohnya adalah hipnotis. Ini karena saya pun menggunakan WPS, jadinya hurufnya banyak yang menyambung begini, mohon dimaafkan ya. Contohnya adalah hipnosis. Ini membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Sebelumnya pasti sudah dibahas dari dosen yang lainnya terkait dengan fisiologi nyeri. Oke, bagaimana nyeri bisa dipersepsikan di otak, di korteks cerebri, nyerinya tajam, tumpul, berat, ringan, ya. Nah, dengan hipnosis ini bisa memodulasi, menghambat persepsi nyeri sehingga nyerinya bisa turun. Kemudian juga ada distraksi, ini pengalihan perhatian terhadap nyeri dan efektif ini untuk nyeri ringan hingga sedang. Distraksi dengan pengalihan perhatian, kemudian bisa dengan guided imagery atau imajinasi terbimbing. Sudah banyak penelitian evidence-based nursing practice yang meneliti complementary alternative medicine untuk menurunkan nyeri. Hipnosis saya pernah menganalisis juga, teknik-teknik relaksasi juga saya pernah menganalisis. Yang contohnya kita bahas dulu ini tentang distraksi. Ada distraksi visual, ada audio, kemudian ada sentuhan, dan ada intelektual. Untuk distraksi visual, contohnya dengan melihat televisi, melihat pertandingan bola sebagai hobinya, sehingga bisa mengalihkan rentang perhatian melalui visual, melalui penglihatan. Cemasnya menurun, kemudian stresnya menurun, bisa sampai ke nyerinya juga menurun. Ada berikutnya distraksi audio, ini bisa mendengarkan musik atau radio. Ya, musik tentu yang pasien sukai, bisa dipilihkan musik-musiknya sesuai dengan budayanya, sesuai dengan usianya, kesenangannya, begitu. Selanjutnya ada distraksi sentuhan, ya, ada message, ada pijat, kemudian ada bermain, memegang mainan, ini untuk anak-anak. Ada distraksi intelektual, contohnya merangkai puzzle untuk anak-anak dan bermain catur untuk berbagai usia.
Ini tentu dengan kesepakatan pasiennya lebih cenderung memilih teknik distraksi yang mana. Selanjutnya ada behavior therapy, ini guided imagery, bahwa terapis kita perawat meminta pasien untuk berimajinasi, membayangkan hal yang menyenangkan. Mungkin keluar dari rumah sakit pun itu hal yang menyenangkan. Selesai proses pengobatan penyakitnya bisa menjadi hal yang menyenangkan, atau berekreasi menuju tempat-tempat yang dimimpikan. Tindakan ini tentu membutuhkan sarana dan ruangan yang tenang serta konsentrasi dari pasien. Kalau ruangannya tidak kondusif untuk pasien melakukan guided imagery, juga tidak akan efektif tindakan ini. Apabila pasien mengalami kegelisahan, maka tindakan harus dihentikan. Tindakan ini dilakukan pada saat pasien merasa tenang, nyaman, dan tidak sedang nyeri akut. Kalau pasiennya nyeri akut, rentang perhatian yang menyempit, pasien tidak bisa berimajinasi dengan maksimal. Yang berikutnya ada terapi relaksasi. Penggunaan teknik ini untuk menimbulkan relaksasi, meningkatkan relaksasi gitu, guna mengurangi gejala yang tidak diinginkan pada diri pasiennya. Contohnya ada ketegangan otot, ada nyeri, ada kecemasan, ada ansietas atau kecemasan itu. Saya telah meneliti banyak terapi relaksasi untuk menurunkan nyeri pada penderita hipertensi. Nanti kita bisa lihat produk luaran penelitiannya. Prosedur pelaksanaannya untuk terapi relaksasi kita jelaskan, indikasi, kontraindikasi, manfaatnya, tujuan pelaksanaan terapi, ya. Kemudian jenis relaksasi yang bisa digunakan oleh pasien, contohnya dengan musik, meditasi, pernapasan berirama, kemudian terapi relaksasi rahang atau relaksasi otot progresif, ini banyak diteliti juga. Minta kesediaan pasien untuk berpartisipasi, jadi kita meminta informed consent dengan verbal nggak apa-apa, supaya ini meningkatkan keikutsertaan pasien, partisipasi ya, meminta kesediaan pasien untuk berpartisipasi. Berikan deskripsi rinci tentang intervensi relaksasi yang dipilih, apakah itu dengan musik, meditasi, atau relaksasi otot progresif. Gunakan nada suara yang lembut, kemudian kecepatan kata ini diatur, ya, lambat dan iramanya. Ciptakan lingkungan yang tenang, tidak mengganggu, mungkin bisa meredupkan lampu, suhu di ruangan pun nyaman. Ajarkan pasien mengambil posisi yang nyaman, bisa dengan tiduran, ya, berbaring, supine, atau dengan duduk bersandar di tempat tidurnya. Bimbing pasien melakukan perilaku yang dapat menghasilkan relaksasi. Contohnya bernafas yang dalam berkali-kali, menguap, menggunakan pernapasan perut, ini pernapasan yang panjang, atau imajinasi. Kemudian ajak pasien untuk terus rileks dan membiarkan sensasi rileksnya menjadi lebih dalam. Apabila pasiennya tertidur selama sesi relaksasi, biarkan saja. Berarti tujuan dari relaksasi malah sudah sempurna gitu. Pasiennya rileks sampai bisa tidur. Pantau secara berkala terkait dengan ketegangan otot, ya. Lihat ketegangan ototnya gampang, bisa dari raut muka, ya, kerutan di dahi gitu ya. Kemudian bentuk bibir, ya. Bagaimana dengan detak jantungnya, tekanan darah, irama nafas, dan suhu kulit setelah melakukan teknik relaksasi. Selanjutnya evaluasi dan dokumentasikan tindakan yang telah kita berikan. Berikutnya ini yang lebih spesifik terkait dengan relaksasi otot rangka. Ya, relaksasi otot rangka dapat menurunkan nyeri karena mengendurkan tegangan otot. Sebutan lainnya relaksasi otot progresif, gitu ya. Dengan relaksasi ini, pasien dapat mengubah persepsinya terhadap nyeri dari nyeri misal tingkat sedang menuju tingkat yang lebih ringan.
Teknik relaksasi ini efektif untuk jenis nyeri yang kronis. Bisa diulang-ulang ketika nyerinya timbul kembali. Manfaat dari relaksasi otot rangka, contohnya ini untuk menurunkan kecemasan atau ketakutan yang berhubungan dengan nyeri atau stres. Kemudian menurunkan nyeri otot, membantu pasien untuk melupakan nyerinya, meningkatkan periode dan episode istirahat tidurnya, meningkatkan keefektifan terapi nyeri lainnya, menurunkan perasaan tidak berdaya dan depresi yang timbul karena nyeri yang diderita oleh pasien. Untuk prosedurnya hampir sama dengan teknik relaksasi lainnya, kita tarik nafas dalam ya, tahan di dalam paru, bisa dibantu dengan hitungan oleh perawat 1, 2, 3 semampunya pasien dulu. Nanti dengan bertambahnya latihan bisa memperdalam tarik nafasnya. Secara perlahan-lahan keluarkan udara, kemudian rasakan tubuh menjadi kendur dan nyaman karena nafas dalam tersebut. Bernafas dengan irama yang normal, kasih jeda dulu, istirahat, nafas normal beberapa waktu, ambil nafas kembali, ambil nafas dalam kembali. Ya, sambil membiarkan beberapa bagian tubuh fokuskan, contoh di telapak kaki sambil dirilekskan ya. Yang tadinya telapak kakinya tegang, bisa kita sambil usap tidak apa-apa, berikan usapan yang lembut untuk merilekskan kaki pasien. Pada tahap ini, terapis ini bisa membantu pasien mengkonsentrasikan pikiran pada kaki agar terasa lebih ringan dan hangat. Kemudian bisa berpindah ke otot-otot yang lainnya yang dirasa nyeri. Oh, saya nyeri kepala, bisa pindah ke kepala dulu, tidak apa-apa. Jadi setelah pasiennya di nafas dalam, beri jeda dulu. Kemudian nafas dalam lagi, fokuskan ke otot mana. Contoh pada otot lengan, otot perut, otot punggung, otot-otot pernafasan, otot-otot jantung, seperti itu. Nah, setelah pasien merasa rileks, ini dianjurkan untuk bernafas secara perlahan. Bila nyeri menjadi hebat atau meningkat, pasien dapat bernafas secara cepat dan dangkal. Ini otomatis respon fisiologis ketika nyeri meningkat. Teknik ini perlu dilatih beberapa kali agar hasilnya optimal. Awal-awalnya mungkin pasien akan susah untuk mencapai relaksasi pada otot-otot tertentu itu ya, untuk berkonsentrasi menurunkan nyeri kepala mungkin tidak satu kali latihan bisa tercapai. Jadi ulangi lagi agar hasil menjadi optimal. Selanjutnya ada calming teknik. Apa sih ya? Kalau bahasanya mendiamkan ya, teknik agar lebih tenang ya, mendiamkan, calming teknik. Ini mengurangi kecemasan pada pasien yang mengalami distres akut. Bisa karena nyeri, bisa karena situasi baru, ya bisa karena prosedur atau tindakan perawat tertentu. Caranya kita pertahankan ketenangan, ya, pertahankan kontak mata. Cara pertahankan ketenangan bisa dari lingkungan ya, quiet, lingkungan yang tenang, tidak berisik, suhunya baik, tidak panas, ya, sirkulasinya baik. Pertahankan kontak mata dengan pasien, kurangi atau hilangkan rangsangan yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Tetap dampingi pasien pada periode akutnya. Mungkin dia masih stres berat, dia masih cemas berat, tetap bersama pasien. Yakinkan pasien tentang keselamatan atau keamanan pribadinya. Kemudian identifikasi orang lain yang signifikan yang kehadirannya dapat membantu pasien. Contoh pasien anak kecil gitu. Dia butuh orang tuanya, hadirkan ya orang yang signifikan yang meningkatkan ketenangannya. Kemudian bila pada bayi atau anak bisa kita berikan sentuhan dan hibur pasiennya, atau goyang ayun bayi ya, rocking baby gitu, tapi dengan tenang gitu ya, tidak kasar.
berbicara dengan lembut, atau bisa perawat kalau suaranya bagus bisa dinyanyikan. Tawarkan cairan atau susu hangat. Kalau bayi mungkin dia masih di Indonesia masih ada DOT, tawarkan DOT jika perlu. Kemudian gosok dahinya seperlunya, tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk bagian tubuh pasien yang wajar gitu. Kalau untuk pasien dewasa, ketika waktunya dia sedang stres berat, sediakan waktu dan ruang bahwa perawat ada untuk pasien tersebut. Atau pasiennya ingin menyendiri, berikan waktu untuk menyendiri. Duduk dan bicara dengan pasien, fasilitasi ekspresi kemarahan yang konstruktif, ya. Kemudian mungkin bisa gosok punggung, sebagaimana mestinya dengan wajar. Kalau orang luar negeri, perawat luar negeri pun boleh berpelukan dengan pasiennya. Kalau di Indonesia kan menjadi tidak wajar. Ini sesuai budaya saja. Tawarkan mandi air hangat ataupun pancuran kalau itu memungkinkan. Selanjutnya bisa ajarkan pasien metode yang mengurangi nyerinya, metode yang mengurangi kecemasannya. Contoh dengan pernafasan yang lambat dan dalam, kemudian ada distraksi, ada visualisasi, ada meditasi, relaksasi autoprogresif, atau musik yang menenangkan, sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasien. Evaluasi dan dokumentasikan respon terhadap terapi relaksasi yang kita berikan. Selanjutnya ada art terapi. Mungkin teman-teman ada yang membaca ada terapi mandala gitu. Itu salah satu bagian dari art terapi. Ini memfasilitasi komunikasi melalui gambar atau bentuk seni lainnya sebagai distraksi dan relaksasi. Sebetulnya art terapi ini tujuannya lebih luas dibandingkan hanya menjadi teknik distraksi dan relaksasi. Ini bisa menjadi sarana komunikasi. Misal pada anak dengan korban kekerasan seksual, dia tidak berani berbicara, bisa jadi dia menuangkan ceritanya dalam bentuk art terapi dari jenis gambarannya dan sebagainya. Contohnya, ini prosedurnya, identifikasi bentuk aktivitas berbasis seni yang diinginkan. Kemudian kita identifikasi kalau dia sudah menemukan, oh saya mau bernyanyi, oh saya mau menggambar. Maka media seninya dengan kolaborasi dengan keluarga tentunya. Kalau di anak-anak, art terapi malah banyak tersedia ya. Kalau untuk dewasa mungkin kita harus kolaborasi dengan keluarganya. Identifikasi media seni, contohnya gambar, ya, kemudian foto atau grafik, artefak, dan lain-lainnya. Sediakan perlengkapan seni yang digunakan, kemudian berikan lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan saat pasien menjalankan art terapi ini. Pantau keterlibatan pasien selama proses pembuatan karya seni, amati mungkin verbalnya bagaimana dan perilaku pasiennya bagaimana. Dorong pasien untuk mendeskripsikan gambar atau kreasi seninya. Ini menceritakan tentang apa begitu. Dengan seperti itu bisa mendistraksikan dari pemikiran negatif terkait dengan nyerinya, terkait dengan ansietasnya. Diskusikan deskripsi gambar atau karya seni dengan pasien, tadi sudah. Kemudian rekam interpretasi pasien terkait dengan gambar dan kreasi artistiknya. Ini lebih khususnya pada terapi-terapi pasien post traumatik. Contohnya tadi yang post kekerasan seksual gitu, atau post KDRT begitu. Selanjutnya, identifikasi tema dalam karya seni yang dikumpulkan selama periode tertentu, salin karya pasien dalam bentuk file, ini jika diperlukan dan sesuai. Untuk portofolio pasien, perkembangan kepribadiannya, perkembangan psikologisnya dari pasien tersebut. Gunakan gambar figur manusia untuk menentukan konsep diri pasien.
Oke, ada lagi mungkin gunakan gambar untuk menentukan efek dari peristiwa stres. Misalnya peristiwa stres bisa terkait dengan rawat inap, berpisah dengan kakak adik ya, atau dari rasa nyeri pasiennya. Dorong pasien untuk menjelaskan dan berbicara tentang produk dan proses pembuatan seni. Di sini bermain proses distraksinya. Memasukkan deskripsi pasien dan interpretasi aktivitas seni ini ke penilaian data pasien, kemudian bandingkan produk seninya dari pembuatan pertama, kedua, ketiga gitu. Untuk melihat tingkat perkembangan pasien. Selanjutnya bisa menafsirkan makna atau aspek penting dari gambar, hindari membaca makna ke dalam gambar sebelum kita melihat sejarah secara lengkap. Evaluasi dan dokumentasikan respon pasien terhadap art terapinya. Kalau pada lansia ini pun art terapi bisa menjadi terapi kognitif, ya, terapi untuk merecall banyak memori yang sudah kabur, hilang begitu. Selanjutnya, terapi humor. Ini juga saya beberapa membuat penelitian terkait dengan terapi humor pada pasien post-op dan ini efektif. Ya, terapi humor bisa menurunkan nyeri pasien post-op bedah jantung. Ini maknanya memfasilitasi pasien untuk memahami, menghargai, dan mengungkapkan apa yang lucu ya lucu atau menggelikan. Ya, dengan kita tertawa banyak relaksasi otot ya sehingga nyeri tension itu bisa menurun. Ini untuk membangun hubungan, meredakan ketegangan, melepaskan marah, memfasilitasi pembelajaran dan mengatasi perasaan yang menyakitkan. Apakah perawat harus melawak? Tidak. Banyak media untuk humor, media visual ya, ada banyak sesuai dengan usia pasiennya. Nah, prosedurnya tentukan jenis humor yang diapresiasi oleh pasien, yang dipilih oleh pasien ya. Contohnya, saya mau melihat Ipin Upin. Bagi saya Ipin Upin itu menyenangkan, itu humor bagi saya. Saya mau melihat Olga Saputra almarhum. Itu humor buat saya ya. Pilih jenis humor yang diinginkan oleh pasiennya. Kemudian tentukan respon khas pasien terhadap terapi humor kita itu. Apakah dia tertawa, apakah dia tersenyum, seperti itu. Tentukan waktu hari di mana pasien paling reseptif. Mungkin terapi humor diberikan pagi hari, siang hari. Nah, ini paling efektif diberikan pada pasien itu tergantung individual, ya tidak selalu sama tiap pasiennya. Hindari area konten tentang pasien yang sensitif. Mungkin pasiennya operasi gitu, mastektomi, jangan hindari pembicaraan yang membuat pasien sedih. Kemudian diskusikan keuntungan tertawa dengan pasiennya. Prosedurnya kita bisa pilih bahan lucu yang menciptakan gairah pasiennya. Sediakan bisa permainan lucu, kartun, lelucon, video, kaset, buku pun gitu, ada buku yang membuat kita tertawa dan lain-lain. Kemudian dorong kekonyolan dan main-main tersebut, singkirkan hambatan lingkungan yang mencegah atau mengurangi terjadinya humor secara spontan. Kalau pasiennya merasa malu dengan pasien yang sebelahnya, mungkin terapi humor tidak efektif ya, karena dia mau tertawa nggak jadi tertawa gitu. Jadi tujuan relaksasi dari terapi humor menjadi tidak tercapai. Selanjutnya, duplikasi. Selanjutnya, pantau respon pasien dan hentikan terapi humor ini jika tidak efektif. Nanti garing gitu ya, kita mau tertawa, pasiennya nggak tertawa. Hindari penggunaan pada pasien dengan gangguan kognitif, karena ini malah bisa mendukung gangguan kognisinya. Tunjukkan sikap apresiatif tentang humor, pasiennya tertawa, kita ikut tertawa, jangan kita diem-diem baik gitu. Menanggapi secara positif upaya humor yang dilakukan oleh pasien, serta evaluasi keberhasilan tindakan.
Yang berikutnya ada emotional support. Ini menyediakan kepastian, penerimaan, dan dorongan selama stres. Bahwa perawat hadir untuk memberikan support emosi pada pasien. Ini bisa dilakukan preoperasi, pasca operasi. Ya. Prosedurnya diskusikan dengan pasien terkait pengalaman emosionalnya, jelajahi dengan pasien apa yang memicu, ya tanyakan, kaji apa yang memicu emosinya, buat pertanyaan yang mendukung atau berempati, tunjukkan rasa empati, kontak mata, sentuhan, bicara yang lembut ya. Bisa peluk kalau luar negeri ya. Budaya kita tidak sentuh pasien secara suportif. Kemudian mendukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Coping yang tepat ya. Bantu pasien untuk mengenali perasaan seperti cemasnya, marahnya atau sedihnya, emosinya saat ini. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan cemasnya, marah dan sedihnya. Kemudian diskusikan konsekuensi dari tidak berurusan dengan rasa bersalah dan malu. Dorong ekspresi perasaan dan keyakinan pasien. Fasilitasi pasien, identifikasi pola respon untuk mengatasi kecemasan ketakutannya, ya. Kita berikan dukungan selama fase emosi pasien. Pasien harus dioperasi, pengangkatan organ, misal amputasi organ gitu. Kita harus hadir di fase penolakannya, kemarahannya, bergainingnya, hingga penerimaan dan melewati masa berdukanya. Identifikasi fungsi kemarahan, frustasi, dan kemarahan pasien kita terima, tetapi ya kalau pasiennya marah juga berikan waktu yang cukup untuk pasiennya. Kita tidak berhak ya, kita tidak boleh menerima rasa marah pasien dan menjadi negatif untuk perawat ya. Kita tidak digaji untuk itu ya. Itu termasuk kecelakaan kerja kalau ada yang begitu. Dorong berbicara atau menangis sebagai cara untuk mengurangi respon emosional. Tetap bersama pasien, berikan jaminan keselamatan dan keamanan, memberikan bantuan dalam mengambil keputusan, kurangi kebutuhan fungsi kognitif saat pasien sakit atau lelah. Ya, rujuk pada konseling jika memungkinkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan terapi keperawatan untuk menurunkan cemas, tension, dan nyeri. Selanjutnya kita akan melihat video terkait dengan relaksasi autogenik. Ini sudah saya hakikan sebagai salah satu produk penelitian saya. Saya tutup dulu untuk kuliah materi ini. Nanti kita lanjutkan nonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.